warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mufliha dengan NIM P272260222152 akan membawakan materi tentang sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah sistem saraf yang terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal yang merupakan garis komunikasi antara sistem saraf pusat dengan tubuh. Sistem saraf tepi tersusun dari semua saraf yang membawa pesan dari dan menuju sistem saraf pusat. Dapat kita lihat dari gambar, impuls saraf diterima oleh reseptor yang kemudian dihantarkan ke efektor atau sistem saraf pusat melalui sel saraf sensorik yang kemudian di efektor ini akan diolah dan diproses tentang respon tubuh yang akan dijalani. Lalu respon tersebut akan dihantarkan melalui sel saraf motorik menuju ke organ yang akan dituju. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem saraf somatik, yang kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu saraf kranial dan saraf spinal. Sedangkan sistem saraf otonom dibagi lagi menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Yang pertama adalah saraf somatik pada saraf tepi, yaitu saraf yang membawa impuls baik menuju maupun dari sistem saraf pusat yang sifatnya dipengaruhi oleh kesadaran. Saraf somatik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah saraf kranial, yaitu persarafan yang berasal dari otak, dan yang kedua adalah saraf spinal, yaitu persarafan yang berasal dari sumsum tulang belakang. Saraf kranial dibagi menjadi 12 nervus. Yang pertama adalah nervus olfaktorius, merupakan saraf sensorik yang berada di hidung sebagai alat penciuman. Yang kedua adalah nervus opticus, merupakan saraf sensorik yang berada di bola mata sebagai alat penglihatan. Yang ketiga adalah nervus oculomotoris, merupakan saraf motorik sebagai penggerak bola mata dan mengangkat kelopak mata. Yang keempat adalah nervus trochlearis, merupakan saraf motorik yang berada di mata sebagai penggerak bola mata dan memutarkan mata. Yang kelima adalah nervus trigeminus. Pada nervus ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah nervus ophthalmicus, merupakan saraf sensorik dan motorik yang mempersarafi kulit kepala dan kelopak mata atas. Yang kedua adalah nervus maxillaris, merupakan saraf sensorik dan mempersarafi rahang atas, palatum, dan hidung. Nervus yang ketiga adalah nervus mandibularis, merupakan saraf sensorik dan motorik yang mempersarafi rahang bawah dan lidah. Nervus yang keenam adalah nervus abdusen, merupakan saraf motorik yang berada di mata sebagai penggoyang sisi mata. Nervus ketujuh adalah nervus facialis, merupakan saraf motorik dan sensorik yang berada di lidah sebagai penggerak lidah dan selaput lendir. Nervus ke-8 adalah nervus auditorius, merupakan saraf sensorik yang berada di telinga sebagai rangsangan pendengaran. Nervus ke-9 adalah nervus glossofaring, merupakan saraf sensorik dan motorik yang berada di faring, tonsil, dan lidah sebagai rangsangan cita rasa. Nervus ke-10 adalah nervus vagus, merupakan saraf sensorik dan motorik yang berada di jantung, lambung, usus halus, dan laring. Nervus ke-11 adalah nervus accessorius, merupakan saraf motorik yang berada di otot leher. Nervus ke-12 adalah nervus hypoglosus, merupakan saraf motorik yang berada di otot lidah sebagai rangsangan cita rasa. Saraf somatik yang kedua adalah saraf spinal. Saraf spinal berisi 31 pasang saraf yang berawal dari spinal cord, terdiri atas 8 pasang saraf servikal, 12 pasang saraf torakal, 5 pasang saraf lumbal, 5 pasang saraf sakral, dan 1 pasang saraf koksial. Saraf spinal ini membawa informasi ke spinal cord melalui neuron aferen dan meninggalkan melalui neuron eferen. Yang kedua adalah saraf otonom pada saraf tepi, yaitu saraf yang mengatur jaringan dan organ tubuh yang tidak disadari seperti pembuluh darah dan jantung.
Saraf otonom dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah simpatis, yang disebut juga sistem torakolumbal karena neuron pertama berasal dari medula spinalis, segmen toraks, dan lumbal, yaitu toraks 1 dan sampai dengan lumbal 2. Yang kedua adalah parasimpatis, disebut juga sistem kraniosakral, yang berasal dari nukleus saraf kranial 3, 7, 9, dan 10, serta di kornulateral segmen sakromedula spinalis. Saraf otonom simpatis. Saraf simpatis mendominasi keadaan darurat dan mendorong respon yang mempersiapkan tubuh untuk aktivitas fisik yang berat atau fight or flight. Yang kedua adalah parasimpatis. Saraf parasimpatis mendominasi pada situasi yang tenang dan santai dan mendorong aktivitas untuk memelihara tubuh atau rest and digest. Gerakan parasimpatis yaitu pupil berkontraksi, merangsang sekresi air liur, menghambat denyut jantung, bronkus berkontraksi, menstimulasi aktivitas mencerna, menstimulasi kantong empedu, kantong kemih berkontraksi, rektum berelaksasi. Sedangkan gerakan simpatis adalah pupil berdilatasi, menghambat sekresi air liur, bronkus berelaksasi, mempercepat denyut jantung, menghambat aktivitas mencerna, menstimulasi pelepasan glukosa oleh hati, sekresi epinefrin dan non-epinefrin dari ginjal, kantong kemih berelaksasi, dan rektum berkontraksi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.